إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله وشكر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kita meninggalkan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Dan bulan itu telah berlalu, meninggalkan dua macam golongan manusia. Manusia yang beruntung karena diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan terbebaskan dari neraka. Atau manusia yang merugi karena terluput darinya peluang emas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang terluput dari kebaikan bulan Ramadan itu, maka dia benar-benar orang yang tidak mendapatkan bagian. Dan hari ini ma'asyiral muslimin adalah hari raya Yaumul Id bagi mereka-mereka yang menang melawan hawa nafsunya, menundukkan dirinya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah shaum Ramadan. Hari ini adalah hari raya bagi mereka ma'asyiral muslimin. Sebagaimana yang Allah firmankan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir karena Allah telah memberi kalian hidayah, dan supaya kalian bersyukur atas nikmat memberi kesempatan untuk melalui bulan Ramadan dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis ini akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim hendaknya kita terwarnai dan tercelup oleh celupan Islam. Hendaknya kita menjadi hamba Allah yang tunduk patuh dan pasrah kepadanya. Itulah hakikat dari Islam, ayyuhal muslimun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kakinya di kota suci Madinah, beliau mendapati warga Madinah kala itu
merayakan suatu hari. Ada 2 hari bahkan yang menjadi hari raya mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, qadimal Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Nabi tiba di kota Madinah dan warga Madinah kala itu memiliki 2 hari yang mereka isi dengan bermain-main, bersenang-senang pada kedua hari itu. Faqala ma hadzanil yauman. Nabi pun bertanya kepada mereka, kedua hari ini apa artinya? Hari apa ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Perhatikan baik-baik sabda Nabi, ma'asyiral muslimin. Kedua hari ini adalah hari yang sejak dulu, sejak zaman dahiliyah kami menjadikannya sebagai hari untuk bermain-main, hari raya, hari libur kami. Dan ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun kami lakukan sejak zaman jahiliyah, sejak kami sebelum kami mengenal Islam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian kedua hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya, yaitu yaumul idul adha dan yaumul idul fitr. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sebagai seorang muslim, para sahabat kaum Ansar tidak berpikir 2 kali untuk meninggalkan kebiasaan mereka selama ini dan menggantinya dengan apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka. Mereka tunduk, mereka tidak kecewa sedikit pun meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi mereka. Karena itulah hakikat Islam. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam artinya adalah kita pasrah kepada Allah, menjadi hamba yang bertauhid, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta, termasuk mengakui keesaan Allah sebagai satu-satunya yang berhak dan layak dan boleh diibadahi. Adapun selain Allah, maka sejatinya tidak pantas, tidak berhak dan tidak boleh diibadahi dengan ibadah bentuk apapun. Itulah poin pertama dari hakikat Islam, ma'asyiral muslimin, yang banyak tidak disadari dan tidak difahami oleh kaum muslimin. Dan Islam selain berarti pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, juga berarti wal inqiyadu lahu bi ta'ah, ketundukan secara batin maupun secara lahir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat terhadap apa yang Allah perintahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulnya. Tanpa ini ma'asyiral muslimin tidak ada Islam. Tanpa mewujudkan hakikat Islam, maka Islam kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat Islam yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Sikap berlepas diri, menjauhi, membenci segala bentuk kemusyrikan maupun pelaku-pelakunya. Inilah hakikat Islam yang senantiasa ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejak beliau diutus sampai beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa mewujudkan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak ada artinya semua amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, setelah Nabi menjelaskan tentang hakikat apa yang sebetulnya menjadi hari raya kaum muslimin, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr, dan hendaknya kaum muslimin menjadikan ini sebagai syiar
menjadi simbol kebesaran dan persatuan kaum muslimin. Berkumandang di sana lafaz takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah lebih besar dari segalanya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada sekutu baginya. Allah yang maha besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah. Inilah syiar tauhid. Oleh karena itu dalam hari yang kita diizinkan untuk bersenang-senang pun kita tidak boleh melalaikan bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dituntut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, Islam memberikan porsi yang sangat besar terhadap masalah tauhid. Karena memang masalah tauhid adalah misi utama setiap nabi dan rasul yang Allah utus. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kalaulah ada wahyu yang luar biasa, yang super istimewa, maka itulah wahyu yang Allah firmankan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah nabi terakhir. Kama uhiya ilal ladzina min qablik, sebagaimana wahyu yang berikut ini juga diwahyukan kepada setiap nabi yang pernah diutus sebelummu. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun melainkan Allah wahyukan kepadanya wahyu ini. La in asyrakta, kalau sampai engkau wahai Muhammad, engkau wahai Ibrahim, engkau wahai Musa, engkau wahai Isa dan nabi-nabi yang lainnya berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti, sungguh, yakin amalmu semua akan batal. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti yakin engkau wahai Muhammad, engkau wahai Ibrahim, engkau wahai Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain pasti akan menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'bud, akan tetapi ibadahilah Allah saja. Wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Inilah ajaran yang menjadi misi utama semua nabi dan rasul yang Allah utus. Dan tanpa tegaknya ini, maka sia-sialah kita diciptakan oleh Allah, sia-sialah kita hidup di dunia, ma'asyiral muslimin. Wallahi wabillahi watallah, demi Allah sia-sia kita apabila kita tidak bisa mewujudkan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi pohon tin, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur Sina, dan demi negeri yang aman sentosa ini, yakni tanah suci Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan bangsa manusia itu, seluruh manusia, terlepas dari warna kulitnya, suku bangsanya, bahasanya, jenis kelaminnya, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik rupa. Perhatikan ma'asyiral muslimin, Allah ciptakan manusia dan Allah sifati manusia ciptaannya itu dengan makhluk yang sebaik-baiknya. Namun simak apa kata Allah berikutnya, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan manusia yang posturnya, yang rupanya adalah sebaik-baik makhluk itu ke tempat yang serendah-rendahnya, artinya ke neraka jahanam. Mengapa ma'asyiral muslimin? Jawabnya ada pada ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Selain mereka yang beriman, selain mereka yang beramal saleh,
akan dikembalikan ke tempat yang paling hina, ke neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan keputusan yang final. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidak ada perubahan pada ketetapan yang telah aku tetapkan, dan aku tidak menzalimi manusia sedikit pun. Oleh karena itu, tanpa iman dan amal saleh, maka sia-sialah keberadaan kita di dunia ini. Karena Allah tidak menciptakan kita hanya untuk mengisi perut, tidak menciptakan kita hanya untuk memuaskan nafsu. Allah menciptakan kita supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri mereka kepadaku. Itulah hikmah alasan di balik penciptaan jin dan manusia. Aku tidak meminta rezeki dari mereka. Tidak pula mengharapkan mereka memberi makan aku. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, yang maha kuat. Oleh karena itu, manakala manusia tidak bisa mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah, maka sejatinya dia tidak lebih baik daripada binatang. Dan demikianlah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah siapkan kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Mengapa ya Allah? Jawabnya, karena mereka diberi hati, diberi sanubari, namun tidak mereka pakai untuk memahami perintah-perintah Allah, tidak mereka pakai untuk memahami aturan-aturan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga diberi mata penglihatan, namun tidak dipakai untuk melihat bukti-bukti kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga pendengaran, namun tidak dipakai untuk mendengarkan peringatan Allah, mendengarkan perintah dan larangan Allah kemudian dilaksanakan. Maka sejatinya mereka itu, ma'asyiral muslimin, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, seperti sapi, kerbau, keledai, kuda, kambing dan semisalnya. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Mengapa lebih sesat? Karena binatang tidak diberi potensi, tidak diberi sarana untuk berpikir. Yang ini diberi sarana namun dia sia-siakan, maka dia lebih tersesat. Dan di ayat yang lain Allah juga menjelaskan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu seperti seorang penggembala yang meneriaki binatang gembalaannya. Diperingatkannya domba-dombanya itu dari bahaya, namun dasar binatang, peringatan tidak bisa difahami. Dia hanya teriak-teriak, dan si kambing domba ini hanya mendengar teriakan namun tidak faham apa maksud di balik teriakan itu. Tidak bisa mengambil manfaat di balik peringatan-peringatan itu. Mereka ini seperti orang yang tuli, bukmun, buta, umyun. Tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa menggunakan akalnya. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, innal ladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang kafir itu mereka hanya makan, bersenang-senang sebagaimana binatang itu makan dan bersenang-senang. Inilah hakikat dari manusia yang tidak mewujudkan tujuan utama dia diciptakan di dunia ini, yaitu mentauhidkan Allah.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jadikanlah realisasian tauhid ini sebagai cita-cita terbesar kita, sebagai tujuan pertama dan terakhir kita. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari menghuni dasar neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, selain memahami hakikat dari tauhid, yaitu memurnikan segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan sejumlah perintah dan mengharuskan kita untuk melaksanakan berbagai larangan. Dan inilah esensi kedua daripada Islam, al-inqiyad lahu bitta'ah, ketundukan secara zahiriyah, secara kasat mata dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dengan melaksanakan perintah Allah dan taat dengan menjauhi larangan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan keyakinan ini kepada para sahabatnya, sehingga ketika mereka mendengar perintah dari Allah ataupun dari Rasulnya, mereka sadar bahwa inilah saatnya untuk membuktikan mereka adalah benar-benar seorang muslim. Suatu ketika di salah satu malam perang Khandaq atau perang Ahzab yang sangat dingin dan angin bertiup kencang, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa karena kota Madinah sedang dikepung oleh musuh yang jumlahnya belasan ribu, dan antara mereka dengan musuhnya hanya terbentang parit kaum muslimin. Manakala musuh itu bisa menyeberangi parit, maka tamatlah riwayat mereka semua. Di malam yang demikian mencekam, dingin, dan anginnya berhembus kencang itu, Nabi jalan melewati satu persatu sahabatnya yang sedang duduk. Apa kata Nabi SAW? Ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i fil jannah, wa fi riwayah huwa rafiqi fil jannah. Adakah seseorang di antara kalian yang mau rela menyusup ke tengah-tengah musuh untuk mencari informasi, memata-matai apa rencana mereka, dan nanti Allah akan menjadikannya bersamaku di jannah. Luar biasa tawarannya ma'asyiral muslimin. Namun para sahabat faham bahwa ini barulah sebuah tawaran, belum menjadi instruksi, anjuran yang terbuka untuk siapa saja. Siapa yang mau silahkan, yang belum berkenan tidak ada paksaan ketika itu. Apa kata Hudzaifah, perawi hadis ini? Falam yakum minna ahad. Tidak ada di antara kami yang mau bangkit, karena risikonya cukup besar. Bisa-bisa dia pulang tinggal nama. Diulang lagi oleh Nabi, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i fil jannah. Falam yakum minna ahad. Kembali tidak ada satupun yang bangkit. Diulang yang ketiga, dan kembali tidak ada satupun yang bangkit. Baru ketika itu Nabi berjalan. Ketika melewati di depannya Hudzaifah, ma'asyiral muslimin, Hudzaifah pura-pura merebahkan dirinya, menunjukkan seakan-akan dia begitu lemas, begitu lelah, begitu letih, supaya tidak ditunjuk oleh Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Qum ya Hudzaifah fa'tini bi khabarihim. Hudzaifah, bangun kamu, pergi ke sana, menyusuplah ke tengah-tengah musuh, dengarkan apa rencana mereka, dan kembali lagi ke sini sampaikan kepadaku apa rencana mereka. Wala tad'arhum alayya. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya apa? Kamu bangkit
menyusup ke sana, dengarkan apa rencana mereka, sampaikan kembali kepadaku. Dan selama kamu menyusup, memata-matai, mencari informasi, la tadharhum alayya, jangan kau lakukan tindakan apapun yang memicu kemarahan mereka, yang mengagetkan mereka sehingga mereka melakukan serangan kepadaku. Ada perintah, ada larangan. Apa kata Hudzaifah setelah namanya disebut oleh Rasulullah SAW? Falam yakun min ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buddun idda'ani bismi. Berhubung namaku sudah disebut, maka tidak ada pilihan lain. Aku harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Tidak ada Islam tanpa ini, ma'asyiral muslimin. Apa artinya kalau Hudzaifah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lalu ketika diperintah oleh Rasulullah, afwan Rasulullah, ana capek. Afwan ya Rasulullah, ana enggak bisa. Ana takut. Yang lain saja. Apa artinya mengimani beliau sebagai Rasul? Sedangkan hakikat Rasul itu diutus oleh Allah, tidak lain tidak bukan supaya ditaati. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat ke-64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali supaya dia ditaati atas izin Allah. Jadi kalau seseorang mengakui beliau sebagai rasul kemudian tidak mau taat, berarti pengakuannya itu cuma main-main. Itulah pengakuan yang tidak akan diterima dan tidak akan ada manfaatnya di akhirat. Mungkin di dunia bermanfaat, tapi di akhirat tidak akan ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pengakuan siapapun kecuali setelah dia bisa membuktikan. Siapapun yang mengaku beriman namun ketika diuji tidak bisa membuktikan keimanannya, maka keimanannya akan ditolak oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan amanna, kami telah beriman ya Allah. Ya Allah, saya sudah muslim nih, saya sudah mukmin, saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah ya, cukup ya. Dibiarkan saja sama Allah, enggak ada ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Padahal orang-orang sebelum mereka kami uji semuanya. Sehingga terbuktilah di depan Allah siapa yang sungguh-sungguh beriman dan siapa yang bohong-bohongan berimannya, alias munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintahnya dan melalui larangan-larangannya sejatinya sedang menguji kita. Di dunia inilah saatnya untuk membuktikan, ma'asyiral muslimin. Janganlah kita ini menyia-nyiakan kesempatan kita satu-satunya ini. Sehingga kita baru melek, sehingga kita baru sadar ketika kesadaran sudah enggak ada manfaatnya lagi. Jadikan kesempatan kita satu-satunya ini adalah saat kita membuktikan bahwa saya ini benar-benar beriman ya Allah. Saya akan siap untuk taat kepadamu, taat kepada Rasulmu melalui apa yang telah engkau turunkan dalam Al-Quran dan yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam sunnah sahihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, salah satu kenikmatan yang hari ini walillahil hamd masih kita rasakan dan kita harus jaga baik-baik, ma'asyiral muslimin. Setelah nikmat menjadi seorang muslim dan mukmin,
adalah nikmat mendapatkan keamanan. Nikmat yang hari ini tercabut dari sebagian saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana yang kita lihat, yang kita dengar dari berbagai media massa, bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Yaman, yang ada di Palestina, yang ada di Sudan. Di akhir bulan Ramadan justru berkecamuk perang. Dan ini adalah nikmat yang Allah kaitkan dengan nikmat untuk bisa menjadi hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyadarkan kita betapa pentingnya nikmat aman, nikmat kondisi yang tenang, yang mana itu adalah modal utama kita untuk mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Nabi SAW juga bersabda tentang pentingnya nikmat aman dan nikmat istiqrar, sehingga beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, agar Allah senantiasa menjaga keamanan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian rasa takut pertama kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut, wal ju' dan lapar. Kenapa takut disebut terlebih dahulu, ma'asyiral muslimin, baru lapar? Bukankah kelaparan adalah bencana? Bukankah kelaparan adalah musibah? Kita saksikan bagaimana orang-orang yang dilanda kelaparan, tubuh mereka kurus kering, mereka terkapar. Ya, karena rasa aman itu modal orang untuk bisa makan. Ketika seseorang dengan keadaan mencekam, takut kehilangan nyawanya, maka dia tidak akan berpikir untuk makan. Oleh karena itu, menjaga keamanan, menjaga ketenangan adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan dalam syariat. Dan itu adalah dengan bersabar dan dengan tetap taat kepada waliul amril muslimin, kepada orang-orang yang Allah pilih sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang mengandung kezaliman, walaupun mereka masih mementingkan diri mereka sendiri, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi itu semua. Karena kita lihat bagaimana kondisi negeri-negeri, terutama di Timur Tengah sana, bagaimana ketika mereka tidak sabar, kemudian mereka melakukan tindakan pemberontakan kepada penguasanya, lalu Allah cabut keamanan itu, dan sekarang mereka menyesal luar biasa, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, nikmatul aman, nikmat aman ini mesti kita jaga baik-baik, kita syukuri, karena inilah modal utama kita untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk tenang, untuk nyaman beribadah, untuk nyaman belajar menggali nilai-nilai Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tsumma alamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati li qudsi wa ayyaha bikum ayyuhal muslimun faqala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma a'immatana wa wulata amrina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin Allahumma wahayyi' lahumul bitanata as-salihata an-nasihah
التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان في أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمون في صحة وعافية. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.